Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Bapak Dr. Syarifuddin MPD selaku dosen pembimbing. Yang terhormat para Dewan Penguji, serta yang terhormat bagi dosen-dosen pendidikan sejarah FKIP Unsri. Perkenalkan, nama saya Fatra Yuda Grafikasan dengan nomor NIM 0604 1281924022 akan menjelaskan mengenai kompilasi dari citasi skripsi saya yang mengambil judul Pengembangan Digital Pocketbook berbasis aplikasi Android pada Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya di SMA Negeri 2 Palembang. Pada paragraf pertama, saya mengutip data dari LASE 2019 dari jurnal Sunderman dengan judul Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. Saya menjadikannya seperti perkembangan dunia teknologi telah memasuki era baru yang dikenal sebagai era revolusi industri 4.0. Dimulainya era ini ditandai dengan semakin berkembangnya sistem digital hingga memungkinkan terjadinya interkoneksi di dalam dunia maya. Pada kalimat selanjutnya, saya mengutip dari jurnal Nusamba tahun 2018 yang dituliskan oleh Hamdan. Revolusi industri sendiri dapat diartikan sebagai perubahan gaya hidup dan sistem kerja yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Pada kalimat berikutnya, saya mengambil dari Proceeding of the Conference, the Recent Trend of Teaching Method in Education, dengan judul The Modern Technology Are Using Education for Adolescents, yang ditulis oleh Davildan Sivalingan dan Muragan Subayan pada tahun 2018. Dengan kalimat, perkembangan yang terjadi telah mempengaruhi peradaban dunia secara luas, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, ataupun pendidikan. Pada kalimat berikutnya, pada paragraf kedua, saya mengutip dari Darmansyah yang diambil dari webinar nasional yang diselenggarakan jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan di Padang pada tahun 2020. Dengan kalimat, modernisasi dalam dunia pendidikan terjadi pada semua elemen pendukung pembelajaran, seperti pembelajaran, strategi pembelajaran, bahan ajar. Kemudian ini membawa kemudahan pada para pendidik dan peserta didik untuk memperkaya wawasan pengetahuan mereka. Selanjutnya, saya mengutip dari Syarifuddin tahun 2017 dari Jurnal International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding dengan kalimat, berkaca pada pendapat tersebut, pendidikan menghadapi tantangan yang merujuk kepada bagaimana proses perancangan, pengembangan, pemanfaatan berbagai sumber belajar berbasis teknologi sehingga dapat membantu seseorang agar bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kalimat berikutnya merupakan kalimat pribadi. Menjawab tantangan tersebut, maka perlu adanya sebuah media berbasis teknologi yang dapat menjadi sumber belajar dan membantu proses pembelajaran. Kalimat selanjutnya mengutip dari Irawan Mustafa Yusuf Irianto pada tahun 2016 yang diambil dari Seminar Nasional Pendidikan dan Saintek dengan kalimat, sejatinya pembelajaran adalah proses transfer informasi, maka dibutuhkan media untuk menyampaikannya. Salah satu media yang sering digunakan adalah buku. Namun, buku dinilai kurang efisien karena cenderung mudah rusak. Selanjutnya, mengutip dari
Selanjutnya mengutip dari Nanto Ani Muhatiah tahun 2017 dengan judul Android Worksheet Application Based on Discovery Learning on Student Achievement for Vocational High School Mechanical Behavior of Material Topics dari Proceeding AIP dengan kalimat, sudah sangat jarang kita menemukan peserta didik yang menjadikan buku sebagai media untuk mencari informasi. Kebanyakan dari mereka lebih senang mencari suatu informasi melalui telepon genggam mereka. Kalimat selanjutnya mengutip dari Akmal Susanto tahun 2018 yang diambil dari jurnal Historia dengan kalimat media yang saat ini sedang marak dikembangkan adalah aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran merupakan sebuah software yang dibuat untuk melakukan satu perintah tentang tertentu tergantung tujuan penggunaannya. Kalimat selanjutnya dikutip dari Bani Masludin 2021 dari Journal of Technology and Science Education. Pocketbook sendiri adalah buku kecil yang berisikan suatu informasi dan dapat disimpan di saku, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Sejalan dengan pendapat tersebut, maka digital pocketbook dapat diartikan sebagai pocketbook yang tersimpan di dalam dunia digital. Digital pocketbook memiliki beberapa keunggulan sebagai media pembelajaran dan sumber belajar, seperti mudah diakses, digunakan, dan tidak memerlukan biaya yang besar dalam proses pembuatannya. Kalimat tersebut dikutip dari Juniarti dengan judul Development of Problem-Based Learning Based Digital Pocketbook to Improve Problem Solving Ability dari jurnal Sains dan Teknologi pada tahun 2021. Selain itu, perumusan materi yang padat memungkinkan seseorang menangkap makna dalam tulisan tersebut tanpa menghabiskan banyak waktu untuk mencernanya. Paragraf selanjutnya, digital pocketbook bisa diterapkan pada materi pembelajaran apapun, seperti pada materi pembelajaran sejarah sebagai sebuah mata pelajaran. Sejarah dinilai cukup sulit untuk diajarkan karena dimensi dalam kajiannya adalah aktivitas manusia pada masa lampau yang tidak bisa dilihat di masa sekarang. Peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir historis dan kronologis. Kalimat tersebut dikutip dari Saidillah 2018 dalam Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia. Selanjutnya, sejalan dengan hal itu, guru yang berperan penting dalam hal ini mendapatkan kesulitan seperti kurangnya fasilitas yang membuat guru sulit untuk merekonstruksi kejadian masa lampau karena biasanya tinggalan peristiwa masa lampau itu berbentuk benda atau artefak, jadi tidak bisa dibawa ke kelas secara langsung. Kalimat tersebut dikutip dari Farhan tahun 2021 dengan judul Strategi Guru dalam Pembelajaran Sejarah Kontroversial di Masa Pembelajaran Daring dari Jurnal Patinggaloang, Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan. Oleh karenanya, bantuan media seperti digital pocketbook dirasa sangatlah membantu para guru, terutama pada materi tinggalan sejarah yang ada di museum. Selanjutnya, museum dapat diartikan sebagai lembaga nirlaba yang terbuka untuk umum dan bertugas untuk memperoleh, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan berwujud dan tidak berwujud dari manusia dan lingkungannya untuk tujuan pendidikan, studi, dan wisata. Kalimat tersebut dikutip dari Brown and Meyers tahun 2018 dengan judul The Definition of the Museum Through its Social Role. Selanjutnya, selain itu museum juga dapat dikatakan sebagai pengawal warisan budaya karena di dalam museum tersimpan sejarah panjang sebuah entitas. Kalimat tersebut dikutip dari M. Aji Prabowo tahun 2017 dengan judul
tulisan media promosi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Palembang yang merupakan A Proceeding of Art and Design dari Universitas Telkom. Selanjutnya, salah satu museum yang bisa dijadikan objek dalam pembuatan aplikasi digital Pocketbook adalah Museum Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Museum Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Situs Karanganyar merupakan tempat tersimpannya sejarah panjang sebuah kerajaan maritim besar yang bernama Sriwijaya. Kalimat tersebut dikutip dari tulisan salah satu arkeolog dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala BP3 Jambi, Nur Hadi Rangkuti, tahun 2008. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat perdagangan yang mampu menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara bagian barat, termasuk seluruh jalur pelayaran dan perdagangan penting di kawasan tersebut. Kalimat tersebut dikutip dari Nanda Julian Utama pada tahun 2022 dengan judul Hegemoni Maritim dan Militer Kerajaan Sriwijaya di Kawasan Asia Tenggara abad 7 hingga 10 Masehi dari jurnal YUPA, Historical Studies Journal. Namun, tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti kebesaran Sriwijaya. Maka museum sebagai sebuah media pembelajaran menjadi sumber informasi untuk seorang lebih mengenal sejarah daerah mereka sendiri. Kalimat tersebut dikutip dari Mulyana tahun 2022 dengan judul Penguatan Sumber Belajar IPS melalui Literasi Sejarah dan Budaya Yogyakarta di Museum Ulen Sentalu, yang merupakan jurnal Civic and Social Studies. Selanjutnya dikutip dari Abbas, diambil dari jurnal Geocivic tahun 2022, sejarah daerah atau sejarah lokal merupakan salah satu kajian dalam studi kesejarahan. Mengkaji sejarah lokal sangatlah menarik karena cerita dibatasi pada suatu daerah dan kita bisa melihat perubahannya secara nyata. Selanjutnya, dikutip dari Kusnoto Minandar, dengan judul Pembelajaran Sejarah Lokal, Pemahaman Konten bagi Mahasiswa diambil dari Jurnal Social Horizon, Jurnal Pendidikan Sosial tahun 2017. Dewasa ini kita dirasa perlu untuk mempunyai pengetahuan akan sejarah daerah kita sendiri, karena banyak ditemukan kasus di mana masyarakat tidak mengetahui peristiwa pada masa lampau, sehingga peristiwa tersebut menjadi tidak bermakna dan akhirnya dilupakan. Lemahnya pengetahuan akan sejarah lokal disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya tidak diajarkannya sejarah lokal di dalam kelas. Berdasarkan penuturan salah seorang guru sejarah di SMA 2 Palembang, dalam kurikulum pembelajaran kita memang tidak tertulis langsung materi mengenai sejarah lokal. Akan tetapi, mengajarkan sejarah lokal merupakan inisiatif dan kontribusi guru yang harusnya dilakukan semua guru sejarah, agar peserta didik menjadi lebih mencintai daerah mereka sendiri. Untuk bagian latar belakang, peneliti memiliki kurang lebih 21 sitasi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, pada bab kedua mengenai kajian pustaka, pada kalimat pertama, peneliti hakikat dari belajar dan pembelajaran. Kalimat pertama diambil dari Proceeding Psychomonic Bulletin and Review yang ditulis oleh Jan De Hoover et al. Pada tahun 2013. Dengan kalimat, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kalimat selanjutnya, belajar juga dapat dimaknai sebagai aktivitas mental yang berkelanjutan seumur hidup dan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan fisik seseorang. Kita didesain untuk belajar dan setiap indera yang kita punya merupakan media untuk menyerap berbagai informasi dari semua hal yang ada di sekeliling kita.
Pada dasarnya, belajar merupakan kumpulan informasi yang didapat melalui pengalaman dan latihan. Kalimat tersebut dikutip dari Nagel tahun 2016 yang diambil dari Oxford University Press Sample Chapter. Kalimat selanjutnya dikutip dari Global Conference Series, International Conference of Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, redwhitepress.com, dengan judul Merdeka Belajar from the Perspective of Family Education. Dengan kalimat, belajar juga dapat dimaknai sebagai proses yang harus dilalui seseorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Persoalan bagaimana cara mereka belajar adalah seni dalam belajar, karena setiap orang memiliki caranya masing-masing. Kalimat selanjutnya dikutip dari Davies pada tahun 2017 dengan judul What is Learning? A Definition for Cognitive Science. Dengan kalimat, sejatinya belajar adalah suatu aktivitas atau penciptaan memori dan setiap makhluk hidup itu belajar akan tetapi hanya manusia yang bisa menggunakan memorinya. Dan dengan memori inilah seseorang manusia bersikap dan bertingkah laku di dalam masyarakat. Selanjutnya, hakikat pembelajaran. Kalimat pertama, citasi diambil dari Raja Gopalan tahun 2019 dengan judul Concept of Teaching dari jurnal International Journal of Education. Dengan kalimat, pembelajaran merupakan suatu aktivitas lanjutan yang memiliki unsur manusia, pendidik dan peserta didik, material, buku, alat belajar, sumber belajar atau papan tulis, dan sarana-prasarana lainnya seperti ruang kelas, lingkungan sekolah, proyektor audiovisual di dalamnya guna mencapai tujuan pembelajaran. Kalimat selanjutnya dikutip dari Rohmah tahun 2017 dengan judul Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Dasar yang diambil dari jurnal Cendikia. Keberhasilan pembelajaran bergantung kepada sebaik apa interaksi di antara unsur-unsur pembelajaran. Hal ini merujuk kepada apakah peserta didik dapat menyerap sepenuhnya informasi dari pendidik dengan lingkungan belajar yang sudah dipersiapkan. Kalimat selanjutnya dikutip dari Munah dan Kalam 2017 dengan judul Teaching and Learning Process to Enhance Teaching Effectiveness, a Literature Review yang diambil dari International Journal of Humanities and Innovation tahun 2021 dengan kalimat pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses terencana yang didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis oleh guru di dalam sebuah lingkungan belajar guna meningkatkan motivasi belajar dan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kalimat selanjutnya dikutip dari Fahruzi 2018 dengan judul Hakikat Pembelajaran yang Efektif. Dengan kalimat, pembelajaran yang efektif akan mampu meningkatkan kecerdasan, ketekunan, dan rasa percaya diri peserta didik, sehingga pengetahuan yang didapatkan akan mengubah perilaku mereka sesuai nilai-nilai yang mereka pahami. Citasi selanjutnya mengenai hakikat pembelajaran sejarah. Pada kalimat pertama diambil dari Jurnal Pendidikan Dompet Duafa Husna 2021 dengan kalimat digitalisasi pembelajaran sejarah pada pesantren era New Normal. Dengan kalimat sejarah merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada tingkat SMA atau madrasah aliyah. Sejarah sebagai subsistem dari sistem kegiatan pendidikan dinilai menjadi sarana yang efektif untuk menumbuh kembangkan integritas dan pribadi bangsa melalui proses belajar mengajar. Citasi selanjutnya diambil dari Bailden 2018 dengan judul History Education, Research and Practice, and International Perspective.
yang diambil dari The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning. Dengan kalimat mempelajari narasi sejarah akan menghasilkan pengetahuan yang membentuk identitas nasional, memori kolektif, serta bagaimana cara berpikir masyarakat tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalimat selanjutnya dikutip dari Maharjono, diambil dari Jurnal Ide Guru, Jurnal Karya dan Ilmiah Guru, dengan judul Manfaat Pembelajaran Sejarah Menggunakan Google Classroom. Dengan kalimat sejarah dalam konteks pendidikan juga dimaknai sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji asal-usul perkembangan serta peranan suatu masyarakat di masa lampau dengan menggunakan metodologi tertentu. Kalimat selanjutnya, sejalan dengan itu, pendidikan sejarah memikul beban penting dalam pembentukan karakter pemuda bangsa dan penanaman nilai budaya. Melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mengenal nilai-nilai bangsa yang diperjuangkan pada masa lampau sehingga dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Kalimat tersebut dikutip dari Zahro Sumardi Marjono tahun 2017 yang diambil dari jurnal Historika. Kalimat selanjutnya mengenai teori belajar dikutip dari Surahman dengan judul Kajian Teori dalam Penelitian dari JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan. Dengan kalimat, teori dapat diartikan sebagai seperangkat azas yang di dalamnya memuat sekumpulan konsep, ide, prinsip, ataupun prosedur yang berperan untuk menjelaskan hubungan antara sebuah fenomena dengan menggunakan data empiris yang diamati dan dianalisis menggunakan kaidah tertentu. Selanjutnya, teori mengenai behaviorisme. Pada kalimat pertama diambil dari Annual Conference on Islamic Education and Thought yang ditulis oleh Subagio pada tahun 2020 dengan kalimat behaviorisme merupakan salah satu aliran dalam dunia psikologi yang kemudian juga berkembang menjadi sebuah teori pembelajaran. Teori ini berkembang pada awal abad 20 sebagaimana perkembangan filsafat sains lain pada masa itu. Behaviorisme berisikan filsafat positivisme logis yang mengembangkan proposisi humanis yang bermakna jika dapat diuji secara empiris. Pada kalimat berikutnya dikutip dari Lenjani 2015 yang diambil dari European Journal of Special Education Research dengan kalimat penganut behaviorisme menganggap seseorang telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Jika ada anak masih belum bisa berhitung setelah gurunya mengajarkan, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari proses belajar. Pada kalimat selanjutnya dikutip dari Ahmad Sultana Jamil tahun 2020 dengan judul Behaviorism versus Constructivism, a Paradigm Shift from Traditional to Alternative Assessment Technique dari Journal of Applied Linguistic and Language Research. Dengan kalimat, behaviorisme menganggap bahwa proses belajar adalah sebuah proses mekanis yang menghubungkan stimulus dan respon yang akan mengubah perilaku seseorang. Dan pengertian terakhir mengenai behaviorisme dikutip dari Isop Syafi'i dan Al-Fikri Ulfah tahun 2020 dari jurnal Al-Miyar dengan judul Implementation of Behaviorism Learning Theories in Arabic Learning Planning. Dengan kalimat,
Behaviorisme dalam pembelajaran juga menganggap bahwa berhasil tidaknya sebuah pembelajaran dilihat dari hasil yang ditunjukkan. Karena pada akhirnya pemahaman tidak bisa diukur karena tidak ada indikator pencapaian. Sedangkan hasil belajar dapat diukur. Pemahaman akan pengetahuan tidak hanya sebatas cara berpikir, akan tetapi lebih jauh peserta didik juga dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari belajar mereka itu sendiri. Selanjutnya, teori-teori mengenai konstruktivisme pada kalimat pertama dikutip dari Siregar 2018 yang diambil dari jurnal MathEdu, Mathematics Education Journal dengan judul Efektivitas Pendekatan Konstruktivisme terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa di SMP Negeri 5 Spiorik dengan kalimat konstruktivisme dalam pendidikan lahir dari gagasan Jean Piaget dan Vygotsky yang menyatakan jika perubahan kognitif akan terjadi apabila pengetahuan yang dipahami sebelumnya dibangun melalui proses dialektika dengan pengalaman, sehingga proses memperoleh informasi baru menjadi lebih menarik. Pada kalimat selanjutnya, dikutip dari Sutherland dengan judul Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran yang diambil dari jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan dengan kalimat pendekatan konstruktif dalam pembelajaran mempengaruhi konsep belajar itu sendiri. Persoalan dalam belajar bukan lagi tentang mengerti dan memahami, akan tetapi bagaimana mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, konstruktivisme memberikan ruang yang besar untuk peserta didik memberikan makna akan suatu teori yang diberikan pada dirinya dengan cara mempraktekkan teori tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya diambil dari Griffin University dengan judul An Education Program for Pressure, Injury Recognition and Assessment Utilizing Constructivism Technique Method yang ditulis oleh Stan Kiewicz dan kawan-kawan tahun 2016 dengan kalimat dalam konstruktivisme, peran guru adalah mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dengan berbagai macam cara, seperti diskusi pengalaman antar sesama teman agar dapat membangun pengetahuan dan pemahaman yang baru. Selanjutnya, teori mengenai media pembelajaran. Pada kalimat pertama dikutip dari Agani 2018 yang diambil dari Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia dengan judul Fungsi dan Jenis Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Akuntansi. Dengan kalimat, media pembelajaran pada dasarnya adalah segala sesuatu yang membantu manusia untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yakni medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantara. Pada kalimat selanjutnya dikutip dari Wahid dengan judul Pentingnya Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Prestasi Belajar dari jurnal Istiqro dengan tahun 2018 dengan kalimat pada masa awal 1980 media lebih dikenal dengan nama alat bantu audiovisual karena pada masa itu penggunaan media hanya membantu guru dalam mengajar di kelas. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyebutan alat media bantu visual berubah menjadi media belajar atau media pengajaran. Kalimat selanjutnya dikutip dari Firmadani 2020 dari Proceeding Konferensi Pendidikan Nasional dengan judul Media Pembelajaran Berbasis Teknologi sebagai Inovasi Pembelajaran Era Revolusi Industri 4.0 dengan kalimat AACT, Association of Education and Communication Technology, memaknai media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Kalimat selanjutnya dikutip dari Kuswanto dan Radiansa 2018 dari jurnal Media Infotama dengan judul Media Pembelajaran Berbasis Android pada mata pelajaran Sistem Operasi Jaringan kelas 11 dengan kalimat pemahaman akan jenis-jenis media sangatlah diperlukan oleh pendidik karena dalam proses pendidikan penggunaan media pembelajaran yang tepat akan membantu aktivitas belajar menjadi lebih menarik sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar
dan hasil belajar peserta didik. Kalimat terakhir dikutip dari Kurniawati dan Dita 2018 yang diambil dari Double Click Journal of Computer and Information Technology dengan judul Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Mahasiswa pada tahun 2018 dengan kalimat penggunaan media dalam pembelajaran memiliki beberapa keuntungan yang secara garis besar menyangkut hal-hal teknis seperti membantu guru dalam menyampaikan materi yang ingin diajarkan, menjadi jembatan untuk antara ide abstrak dengan sesuatu yang nyata, serta menjadikan proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian mengenai digital pocketbook berbasis Android. Pada subbab pertama akan dijelaskan mengenai pengertian Android. Kalimat pertama dikutip dari Al-Idrus 2017 dari Proceeding SNFA Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya tahun 2017 dengan kalimat Android merupakan sistem operasi pada telepon genggam atau smartphone yang bisa digunakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Karena sistem operasinya yang ringan dan memiliki fitur yang cukup lengkap, pengembangan pendidikan melalui Android sedang marak dilakukan dan salah satunya kita kenal dengan mobile learning. Produk dari pengembangan yang terjadi biasanya berbentuk aplikasi pembelajaran yang mudah dikembangkan dan dimodifikasi. Menurut BitLabs ID, sistem operasi berfungsi sebagai pengelola sumber daya perangkat seperti memori atau disk space, mengeksekusi aplikasi atau software, dan menampilkan user interface. Selanjutnya, pengertian mengenai digital pocketbook. Kalimat pertama dikutip dari Savitri 2019, diambil dari Proceeding Internet Conference Social English tahun 2019 dengan judul Developing Pocketbook of Laboratory Safety for Students in SMA Negeri 1 Taman. Dengan kalimat, pocketbook atau buku saku adalah salah satu jenis bahan ajar cetak seperti buku teks, namun memiliki beberapa perbedaan seperti ukuran dan informasi yang dimuat di dalamnya. Jika buku teks memuat banyak informasi, maka buku saku biasanya hanya memuat satu informasi khusus sebagai kompensasi dari ukurannya yang kecil. Kalimat selanjutnya dikutip dari Wartini 2022 dengan judul Development of Mind Mapping Based Pocketbook as Learning Media for Accounting Service. Diambil dari Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia pada tahun 2022 dengan kalimat, dengan karakteristiknya yang berukuran kecil, buku saku dinilai lebih praktis dan nyaman untuk digunakan karena mudah untuk disimpan, mudah untuk dibawa, dan mudah untuk digunakan. Kalimat selanjutnya dikutip dari Ningsih 2021 dengan judul Development of Science Literacy Based Pocketbook on Global Warming Material for Junior High School Student. Dari jurnal Insecta dengan kalimat, pada dasarnya, pocketbook dibuat karena melihat rendahnya minat membaca peserta didik. Buku yang seharusnya menjadi jendela dunia tidak berfungsi selayaknya. Karena sejalan dengan perkembangan zaman, buku mulai ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Maka dibuatlah sebuah buku yang memuat konten yang padat sehingga peserta didik mulai termotivasi untuk membacanya. Selanjutnya, pengertian digital pocketbook dikutip dari Putri Sumbawati 2017 dengan judul Pengembangan Aplikasi Buku Saku Berbasis Android sebagai Media Pembelajaran Hukum Kesehatan di Akademi Farmasi Surabaya. Dengan kalimat, sejalan dengan itu, buku saku digital termasuk dalam pengembangan mobile learning yang saat ini sedang marak dikembangkan. Selanjutnya dikutip dari Wulandari 2022, diambil dari Jurnal Pendidikan Tambusai dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Buku Saku Berbasis Android pada Pembelajaran IPA, Materi Sifat-Sifat Cahaya Kelas 4 SD dengan kalimat
Digital Pocketbook berbasis Android dapat menyajikan sebuah pengalaman belajar yang praktis, kreatif, inovatif, dan mudah dimengerti. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana dilengkapi dengan gambar yang berwarna, diharapkan penggunaan media belajar ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian 3.1 metode penelitian pada kalimat pertama dikutip dari Sri Gustiani 2019 yang diambil dari jurnal Holistic dengan judul Research and Development R&D Method as Model Design in Educational Research and its Alternative. Dengan kalimat, metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan atau research and development. Metode research and development pada awalnya banyak digunakan pada penelitian di bidang teknologi dan bisnis. Berjalannya waktu pada tahun 1980-an, Borg and Gall menjadikan metode ini sebagai desain model untuk penelitian pendidikan. Penerapan metode ini digunakan dalam proses mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pada kalimat selanjutnya, dikutip dari Namanji dan Sekiewa, diambil dari Higher Education Social Studies and Development dengan judul Role and Nature of Research and Development. Dengan kalimat, research sendiri secara harfiah dapat dimaknai sebagai proses pencarian solusi dari sebuah permasalahan dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Sedangkan development diartikan sebagai proses pengembangan akan sesuatu, dan sesuatu itu bisa dalam bentuk apapun. Tidak akan ada pengembangan kecuali ada dorongan untuk bertumbuh yang didasari rasa keingintahuan akan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, Selanjutnya 3.4.1 wawancara. Dikutip dari Mita Rosaliza 2015 dari dengan judul wawancara sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. Dengan kalimat wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan, terkhusus dalam sebuah penelitian kualitatif. Wawancara digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk keberhasilan penelitian. Kalimat selanjutnya diambil dari English Language Teaching dengan judul The Development of Interview Techniques in Language Studies Facilitating the Researchers' Views on Interactive Encounters yang ditulis oleh Jong and Jung pada tahun 2015 dengan kalimat wawancara tidak sama dengan aktivitas mengobrol pada biasanya karena wawancara ditujukan untuk mendapatkan suatu informasi dari satu pihak saja. Oleh karena itu, hubungan asimetris harus tampak dalam pembicaraan. Kalimat selanjutnya dikutip dari Hovisi 2014 dari Mediterranean Journal of Social Studies dengan judul Critiquing Interviewing as a Data Collection Method. Dengan kalimat, wawancara juga memiliki beberapa jenis, yang mana di antara jenis-jenis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Secara umum, wawancara dalam penelitian kualitatif dapat dimaknai sebagai interaksi antara pewawancara dan narasumber.
di mana pewawancara memiliki struktur atau konsep yang akan ditanyakan sesuai kebutuhan dalam penelitian. Kalimat selanjutnya dikutip dari International Journal of Economic Commerce and Management yang ditulis oleh Singh 2017 dengan judul Common Procedure for Development, Validity and Reliability of Questionnaire. Dengan kalimat, questionnaire juga dikenal sebagai metode yang paling sering digunakan dalam banyak penelitian. Kuesioner dapat mengumpulkan informasi terkait pengetahuan, sikap, pendapat, perilaku, fakta, dan tantangan, dan banyak informasi lainnya. Kalimat selanjutnya dikutip dari Rupa dan Rani 2017 dengan judul Questionnaire Design for a Survey yang diambil dari jurnal Continuing Education. Dengan kalimat, kuesioner memungkinkan pengumpulan data yang terstandarisasi sehingga data atau informasi yang terkumpul bersifat konsisten dan koheren untuk dianalisis. Selanjutnya, tabel kisi-kisi instrumen validasi materi diambil dari jurnal Riset Pendidikan Inovasi Pembelajaran Matematika yang ditulis oleh Ari Giyati tahun 2018 dan dimodifikasi dengan keterangan sebagai berikut yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya tabel 3.4 3.5 diambil dari jurnal Pendidikan Biologi Indonesia oleh Zunaidah dan Amin 2016 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Bioteknologi berdasarkan kebutuhan dan karakter mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri dan dimodifikasi sebagai berikut. Selanjutnya tes hasil belajar. Dikutip dari Nurjana dan Marliangsih 2015 dari Faktor Jurnal Ilmu Kependidikan dengan judul Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dari Aspek Kebahasaan. Dengan kalimat, tes merupakan cara atau prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan pengukuran dan penilaian dalam bidang pendidikan. Tes juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang sengaja didesain untuk memperoleh informasi atau data, yang mana data tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan keputusan di masa depan. Kalimat selanjutnya, baik, selanjutnya 2.6 koleksi masa Sriwijaya. Pada kalimat pertama dikutip dari Nurohim 2020 dengan dari jurnal Sakalah dengan judul Kerajaan dan Komunitasnya, Sejarah dan Teori Keberadaan Komunitas Bahari di Masa Sriwijaya. Dengan kalimat, Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan maritim besar yang berkuasa sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Diperkirakan, kekuasaan Sriwijaya menurut tinggalan arkeologisnya menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara hingga menyentuh wilayah Asia Tenggara lainnya. Kalimat ini dilanjut dengan mengutip dari Ahmad Berkah dengan judul Dampak Kekuasaan Maritim Sriwijaya Terhadap Masuknya Pedagang Muslim di Palembang abad ke-7 hingga 9 Masehi. Pada tahun 2017 dengan kalimat sebagai berikut. Kata Sriwijaya pertama kali dijumpai di dalam prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka. Setelah ditelaah, H. Kerm pada tahun 1913 mengumumkakan bahwasannya Sriwijaya merupakan nama seorang raja. Namun di tahun 1918, G. Coates mengumumkan bahwa Sriwijaya berdasarkan bukti temuan dan sumber berita Cina merupakan nama sebuah kerajaan yang berada di pantai timur Sumatera Selatan di tepi Sungai Musi.
sehingga teori sebelumnya itu dipatahkan. Kalimat selanjutnya mengutip dari Soleh 2019 dengan kalimat Kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di tepi sungai mengandalkan sungai untuk bertahan hidup. Karena itu mereka memiliki kepandaian dalam hal pelayaran hingga dapat menguasai banyak jalur pelayaran penting. Salah satunya jalur Selat Malaka. Hal ini menyebabkan kota Palembang yang dikatakan sebagai pusat pemerintahan Sriwijaya menjadi sebuah kota perdagangan di mana banyak pedagang dari Cina, India, ataupun Arab berkumpul dan berdagang. Kalimat tersebut dikutip dari jurnal Historia dengan judul Pelayaran Perdagangan Sriwijaya dan Hubungan dengan Negeri-negeri Luar pada abad ke-7 hingga 9 Masehi yang ditulis oleh Soleh tahun 2019. Selanjutnya mengutip dari Pradani 2018 dari lembaran sejarah 2018 dengan judul Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini. Dengan kalimat, strategi lain yang digunakan Sriwijaya untuk memantapkan posisinya di Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dan perdagangan internasional, yakni dengan berkolusi dengan para bajak laut. Sederhananya, bajak laut menjadi bagian dari organisasi perdagangan kerajaan yang bertugas mengamankan jalur pelayaran. Selain itu, Sriwijaya juga cukup ketat untuk menjaga wilayahnya, sehingga politik dagang menjadi strategi di mana setiap kapal yang melintas harus mampir dan jika tidak maka akan dikejar oleh para bajak laut yang mengawal jalur pelayaran. Kalimat selanjutnya kembali mengutip dari Soleh dengan kalimat Kerajaan Sriwijaya pada masa itu dapat berjaya tidak hanya karena menguasai jalur pelayaran dan perdagangan, akan tetapi Kerajaan Sriwijaya juga menguasai bidang kehutanan, pertanian, dan pertambangan di daerah pedalaman yang mana produk turunannya seperti emas, nikel, ataupun wewangian, lada, serta rempah-rempah hasil hutan lain sangat populer untuk pasar internasional. Selanjutnya mengenai 2.7 penelitian pengembangan. Kalimat pertama mengutip dari Sigit Purnama 2013 dengan judul Metode Penelitian dan Pengembangan, Pengenalan untuk Mengembangkan Produk Pembelajaran Bahasa Arab yang diambil dari jurnal literasi dengan kalimat sebagai berikut. Penelitian pengembangan atau research and development adalah suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu dan mengkaji keefektifannya dengan menggunakan metodologi tertentu juga. Kalimat tersebut dilanjut dengan mengutip dari Hanafi 2017 yang diambil dari jurnal Scientifica Islamica, jurnal kajian keislaman oleh Hanafi yang memiliki kalimat sebagai berikut. Produk penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan adalah segala sesuatu yang terkait dengan pengembangan pembelajaran seperti materi, alat, media, ataupun strategi pembelajaran yang dikembangkan atau diciptakan untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran itu sendiri. Kalimat tersebut dilanjut dengan mengutip dari Ainin dalam tulisannya yang berjudul Penelitian Pengembangan dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada tahun 2013 dengan kalimat sebagai berikut. Penelitian pengembangan adalah suatu desain penelitian yang bertujuan untuk menguatkan bukti empiris yang didapat dari penggabungan produk atau alat pembelajaran maupun non-pembelajaran dengan model-model pembelajaran baru yang lebih baik. Selanjutnya 2.8 model pengembangan EDI. Kalimat pertama mengutip dari Musa 2014
yang diambil dari Journal of Education and Practice dengan judul Application of ED Model of Instructional Teaching Learning Transaction Among Teachers of Mara Confluent Advanced Secondary School Tanzania. Dengan struktur kalimat, desain instruksional sendiri merupakan jantung dalam proses belajar mengajar. Karena jika guru tidak merancang bagaimana pembelajaran yang ingin ia laksanakan di kelas, guru tidak akan bisa melakukan evaluasi atas apa yang telah diajarkan. Maka dari itu, desain instruksional sangatlah penting dalam proses pengembangan pembelajaran. Kalimat selanjutnya dikutip dari Tegeh Kirna tahun 2013 dengan tulisan yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan dengan ED Model. Dengan kalimat, model ED dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoritis. Model ini juga tersusun dengan runtutan sistem kerja yang jelas untuk mengatasi masalah pembelajaran peserta didik. Kalimat tersebut dilanjutkan dengan mengutip dari Cahyadi 2019 dengan judul tulisan pengembangan bahan ajar berbasis ED model. Dengan kalimat, runtutan sistem kerja merujuk pada proses pengembangan yang membutuhkan pengujian tim ahli, pengujian dengan subjek terbatas, pengujian dengan skala luas, dan revisi guna penyempurnaan produk akhir sehingga produk yang dihasilkan sudah memenuhi indikator produk yang bagus dan teruji secara empiris. Selanjutnya pembahasan pada kalimat pertama dikutip dari Mujahidin et al. 2023 dengan judul Development of Website-Based Sexual Violence Management Information System in Higher Education. Dengan kalimat, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development yang menghasilkan sebuah produk berupa aplikasi pembelajaran berbasis Android, yakni Digital Pocketbook. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah produk pembelajaran yang valid dan memiliki efektivitas terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Kalimat selanjutnya dikutip dari Budoyo et al. 2019 dengan judul Instructional Design Enable Agile Method Using AD Model and Feature Driven Development Process. Dengan kalimat sebagai berikut. ED memiliki keunggulan untuk dapat menghasilkan sebuah produk yang valid dengan berpedoman kepada fakta empiris atau fakta yang ada di lapangan. Kalimat tersebut dilanjut dengan mengutip dari Spatioti dengan judul A Comparative Study of the AD Instruction Design Model in a Distance Education. Dengan kalimat, oleh sebab itu, model pengembangan ED sering digunakan dalam bidang desain pembelajaran. Kalimat selanjutnya dikutip dari Ali et al. 2021 dari African Educational Research Journal dengan judul A Comparative Study of SAM and AD Models in Simulating STEM Instruction. Dengan kalimat, tahap awal dalam penelitian ini adalah melakukan berbagai analisis mengenai kesenjangan performa, kurikulum, materi, serta kebutuhan dan karakter peserta didik. Kalimat tersebut dilanjut dengan mengutip dari Mita Rosaliza dengan judul Wawancara sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. Dengan kalimat fase ini dimulai dengan mengkonfirmasi bahwa memang terjadi kesenjangan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang sekarang. Pada tahap awal, peneliti melakukan observasi langsung serta mewawancari salah seorang guru yakni Wardiyah SPD MSI. Proses wawancara dilakukan untuk mencari informasi yang dibutuhkan demi keberhasilan penelitian. Kalimat selanjutnya yakni tahap analisis kebutuhan dan karakter peserta didik dilakukan dengan cara penyebaran angket.
di mana terdapat beberapa butir pertanyaan yang harus peserta didik jawab. Merujuk pada hasil angket, diketahui bahwa media utama peserta didik dalam belajar dan mencari informasi adalah smartphone. Hal ini masih berkorelasi dengan hobi peserta didik. Dalam sebuah penelitian ditemukan fakta bahwa penggunaan teknologi seperti smartphone menunjukkan potensi besar dalam membantu siswa belajar dan meningkatkan hasil pembelajarannya. Adapun penelitian yang dimaksud mengutip dari tiga sumber, yakni Gimin dalam Pasca Sarjana Universitas Riau tahun 2018 dengan judul Analysis on Smartphone Usage as Learning Resource in Class. Yang kedua dari jurnal MDPI Education Science yang dikeluarkan oleh Klimova dengan judul Impact of Mobile Learning Students Achievement Result. Dan yang ketiga dari Dr. Humiet Sayan dengan judul Affecting Higher Student Learning Activity by Using WhatsApp yang diambil dari jurnal European Journal of Research and Reflection in Educational Science tahun 2017. Kalimat selanjutnya diambil dari Suhendi et al. 2018 dari IOP Conference Series Material Science and Engineering dengan judul HRAV, A Virtual Laboratory of Heat Transfer Concept in Microscope Form. Dengan kalimat, berdasarkan wawancara dan observasi langsung di kelas, peneliti mendapatkan informasi bahwa guru menjadikan buku pembelajaran sebagai sumber belajar utama, sehingga media pembelajaran di kelas belum bervariasi, padahal media memiliki peranan besar dalam keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya, tahap desain ini bertujuan untuk menciptakan sebuah skema pengembangan, sehingga setiap proses dalam pengembangan ini dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan. Kata ini dilanjutkan dengan pada fase ini, peneliti akan membuat flowchart pengembangan aplikasi, flowchart materi, storyboard, serta menyusun. Tahap pengembangan merupakan tahap paling krusial di mana peneliti mulai mengembangkan produk penelitian. Kata tersebut dikutip dari Gani dan Daun 2018 dari GJAT dengan judul Adaptation of AD Instructional Model in Development Educational Website for Language Learning. Itulah tadi citasi dari skripsi saya. Sedikit banyak hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kepada para dosen saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak dosen.